Detik-detik kedatangan Ole Romeni di tanah air kini menjadi sorotan menjelang pemusatan latihan tim Merah Putih di Bali. Begini kata Patrick Kluivert setelah melihat keindahan tempat training camp tim Merah Putih di Bali menjelang putaran ketiga. Bojan Hodak kini akhirnya memberi respon soal tidak adanya pemain Persib Bandung di skuad tim Merah Putih untuk pemusatan latihan di Bali. Debut Emil Audero kini semakin menarik perhatian menjelang tim Merah Putih akan menjamu timnas Cina di Stadion GBK. Benarkah Elkan Bagot kini sudah berada di Jakarta berjarak 22 km dari kantor PSSI menjelang pemusatan latihan timnas Indonesia? Timnas Cina kini langsung membawa 3 pemain naturalisasinya untuk melawan skuad Garuda di Stadion GBK. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot kini sudah sampai di Jakarta setelah berlibur di Bali beberapa hari yang lalu, di mana Elkan Bagot terpantau kunjungi Pantau Indah Kapuk yang berjarak 22 km dari kantor PSSI yang ada di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Hal itu berdasarkan kesaksian netizen di akun Instagram _Anthony Kauri, di mana dalam storynya ia mengabarkan ke akun Instagram @laude_football. Main Elkan di Jakarta ada di foto story, kata Anthony Kauri. Dalam percakapan mereka, ia mengklaim bertanya ke Elkan Bagot apakah akan membela timnas Indonesia nantinya. Tunggu dan lihat, tulis Anthony Kauri menirukan jawaban Elkan Bagot menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ia pun memberikan bukti lokasi foto bersama dengan Elkan Bagot di dalam metadata. Demi mak sama bapak saya, keturunan saya aman, kata akun Anthony Kauri memberikan keyakinan kebenaran fotonya bersama Elkan Bagot ke akun laude_football. Ya, timnas Indonesia sebenarnya telah merilis daftar pemain yang akan tampil di 2 laga krusial melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Namun sorotan publik bertuju kepada absennya nama Elkan Bagot. Ya, kabar tentang kembalinya Elkan Bagot ke timnas Indonesia sebelumnya sempat beredar luas dalam sepekan terakhir. Pasalnya sang pemain diketahui berada di Bali, lokasi diadakannya pemusatan latihan tim Merah Putih. Kehadiran Elkan Bagot di Pulau Dewata Bali menimbulkan spekulasi bahwa ia sebelumnya akan kembali memperkuat skuad Garuda. Namun kenyataannya berkata lain, di mana dalam daftar pemain yang diumumkan oleh PSSI nama Elkan Bagot pun tidak tercantum. Timnas Cina kini sudah merilis daftar 27 pemain untuk menghadapi timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga, di mana pelatih timnas Cina yaitu Branko Ivankovic berupaya untuk menurunkan kemampuan terbaiknya. Ya, terdapat 3 pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Cina. Di antaranya adalah Jiang Guangtai, Yang Mingyang dan juga Serginho. Ya, Jiang Guangtai diketahui lahir di Liverpool, di mana pemain tersebut berposisi bek tengah dan ia sempat membela timnas Inggris U17 hingga U20. Sedangkan Yang Mingyang adalah pemain yang orang tuanya asli Cina, namun ia lahir di Swiss. Ia pun pernah berseragam timnas Swiss dari U15 hingga U20 sebelum merapat ke timnas Cina. Lalu Serginho adalah pemain kelahiran Brazil. Meskipun tidak punya garis keturunan Cina, namun ia sudah berkarir selama 5 tahun di Cina sehingga sah untuk berganti paspor. Kemudian selain mereka bertiga, pemain andalan seperti pencetak gol ke gawang timnas Indonesia yaitu Zhang Yuning juga masuk ke dalam daftar. Begitu juga dengan Wule yang menjadi striker tajam timnas Cina juga turut ikut serta. Ole Romeni kini mengumumkan bahwa dirinya sedang dalam penerbangan ke Indonesia menjelang pemusatan latihan tim Merah Putih yang akan dilaksanakan di Bali. Ya, sebenarnya sejumlah pemain skuad Garuda sudah tiba terlebih dahulu di Bali. Sosok pemain yang sudah terlebih dahulu tiba tersebut adalah seperti Marcelino, Ivar Jenner dan juga Asnawi Mangko Alam. Disebut-sebut mereka berkumpul di Bali nantinya untuk mengikuti pemusatan latihan timnas yang dijadwalkan akan bergulir mulai tanggal 26 Mei 2025 mendatang. Patrick Kluivert beserta para asistennya pun juga sudah tiba di Indonesia mulai sejak pekan yang lalu dan bahkan kini mereka sudah memantau beberapa pertandingan di Liga 1. Sang juru taktik pun sudah memanggil total 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan dan Ole Romeni termasuk di antaranya. Sang striker diharapkan untuk memainkan peran pentingnya lagi setelah menjadi penentu kemenangan dari timnas Bahrain di Stadion GBK pada bulan Maret yang lalu. Terlebih kali ini Ragnar Atmangon akan absen karena belum pulih dari infeksi virus yang menderitanya. Romeni pun sudah berangkat ke Indonesia sebagaimana unggahannya di akun Instagram pribadinya pada Kamis dini hari tadi waktu Indonesia Barat, di mana sang striker mengunggah foto sedang berada di dalam pesawat dengan menyertakan emoji bendera Indonesia pertanda akan
terbang ke Bali. Mengetahui hal tersebut, sontak media sosial pun ramai mengumumkan keberangkatan sang pemain ke tanah air, dan tidak sedikit pula yang menantikan kedatangan sang striker di tanah air menjelang pemusatan latihan ini, yang mana ia kini menjadi pemain penting tim Merah Putih untuk membela skuad Garuda di 2 laga tersisa. Kiper pinjaman Palermo dari Como 1907 yaitu Emil Audero kini berpeluang besar untuk membela timnas Indonesia di saat nanti melawan timnas Cina di Stadion GBK. Kemungkinan Emil Audero bisa tampil sebagai kiper skuad Garuda lantaran kiper pinjaman Como untuk Palermo itu gagal membawa klub tersebut promosi ke Serie A Italia. Kegagalannya tersebut pun seakan menjadi berkah tersendiri bagi skuad Garuda. Ya, diketahui Emil Audero kini sudah masuk ke dalam skuad sementara tim Merah Putih yang akan mengikuti training camp bersama 4 kiper lainnya. Sebenarnya PSSI telah menyiapkan opsi lain semisal Emil Audero tidak bisa tersedia di saat skuad Garuda menjamu timnas Cina di Stadion GBK pada 5 Juni mendatang, sebab kiper berdarah Lombok itu sebelumnya diperkirakan akan berjuang dengan Palermo di laga playoff promosi ke Serie A Italia. Namun nasib berkata lain, di mana dalam laga tersebut Palermo tumbang di laga perdananya di babak playoff tersebut. Lantas akankah kiper pinjaman Como 1907 tersebut akan segera merapat demi membela skuad Garuda? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Pelatih Persib Bandung yaitu Bojan Honda kini memberikan respon soal tidak adanya pemain Persib Bandung yang masuk ke dalam daftar panggilan skuad Garuda. Ya, diketahui Persib Bandung untuk kali kedua kini menjadi juara di Liga 1. Namun Patrick Kluivert kini disebut belum juga melirik pemain Persib Bandung untuk masuk ke dalam skuad asuhannya. Untuk ini silahkan tanya ke Kluivert. Untuk ini saya tidak bisa menjawabnya, kata Bojan Honda. Ya, lebih lanjut ia pun melihat ada sisi positif dari tidak dipanggilnya para pemain Persib Bandung ke timnas Indonesia. Dengan begitu para pemainnya bisa beristirahat dengan baik setelah menjalani musim yang panjang. Mungkin bagus karena beberapa pemain terlalu banyak menghadapi pertandingan, terlalu banyak bermain, jadi untuk istirahat itu bagus, ujar Bojan Hodak. Ya, terakhir kali Persib Bandung memiliki pemain di timnas Indonesia adalah di Piala AFF 2024 yang lalu. Ketika itu Kakang Rudianto dan Robby Darwish masuk ke skuad Garuda di saat masih dilatih oleh coach Sintayong. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini memantau lokasi yang akan digunakan untuk pemusatan latihan tim Merah Putih sebelum menghadapi timnas Cina dan juga Jepang. Ya, timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan menjelang laga lanjutan putaran ketiga pada tanggal 26 Mei mendatang. 5 hari sebelum training camp dimulai, Patrick Kluivert pun langsung memantau Bali United Training Center yang akan menjadi lokasi latihan timnas Indonesia. Patrick Kluivert yang ditemani oleh Alex Pastor dan Dini Lanzat datang ke tempat tersebut pada Rabu siang kemarin. Tidak hanya melihat lapangan, namun tim pelatih juga meninjau pusat kebugaran ruang ganti hingga jacuzzi dan shower. Dilansir dari situs resmi Bali United, Patrick Kluivert terlihat terkagum-kagum dengan tempat yang sedang ditinjau. Tidak ada tempat yang lebih indah dari ini, ucap Patrick Kluivert singkat penuh makna. Bali United pun juga mengunggah foto-foto kedatangan Patrick Kluivert dan asistennya di sana. Ya, timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Bali mulai Senin depan. Mayoritas pemain kemungkinan besar akan hadir pada hari pertama training camp lantaran kompetisi yang diikuti sudah selesai. Kendati demikian, ada pemain-pemain yang tidak bisa hadir tepat waktu di hari pertama training camp tersebut karena masih harus membela klubnya masing-masing. Setelah berlatih dari tanggal 26 Mei hingga 31 Mei 2025, para pemain akan bertolak ke Jakarta untuk melanjutkan persiapan sebelum melawan timnas Cina dan juga Jepang 5 hari berselang. 2 laga tersisa tersebut menjadi krusial bagi skuad tim Merah Putih yang mengincar tiket ke Piala Dunia tahun depan. Jika bisa finish di peringkat kedua, maka tiket lolos langsung kini dipastikan aman. Sementara jika berada di peringkat keempat besar, maka timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Timnas Indonesia kini berpotensi mendapatkan sejumlah dampak positif apabila tawaran menggelar laga uji coba melawan timnas Uruguay bisa benar-benar diwujudkan oleh PSSI dalam waktu dekat. Ya, sebelumnya tawaran uji coba antara timnas Indonesia melawan Uruguay itu disampaikan oleh Duta Besar Uruguay untuk Indonesia di saat mengunjungi Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Retejo. Jika tawaran tersebut bisa benar-benar diwujudkan, maka timnas Indonesia bisa mendapatkan sejumlah keuntungan yang positif apabila beruji coba melawan Uruguay. Ya, timnas Indonesia tentu bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga apabila memperoleh kesempatan melawan tim kelas dunia
dunia seperti Uruguay, di mana saat ini Uruguay masih tercatat sebagai negara yang kuat. Jika mengacu ke ranking FIFA-nya, maka timnas Uruguay untuk sementara ini berada di peringkat ke-13 dunia. Itu berarti mereka memang punya kekuatan yang bisa menjadi pelajaran bagi skuad tim merah putih, di mana anak asuh Patrick Kluivert tentu dapat menjajal kualitasnya dengan berduel melawan tim kelas dunia, di mana hal ini sama seperti di saat skuad Garuda asuhan coach Sintayong kala itu beruji coba melawan Argentina yang berstatus sebagai juara Piala Dunia 2022. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.